Hai Adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Kreason Awan. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 5 di subtema 3 keseimbangan ekosistem. Di pembelajaran 4 kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN dan IPS di halaman 122 sampai dengan 129. Nah, adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lainnya. Nah, tapi sesuai judulnya ya. Kalau mau lihat yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi. Nanti akan ada daftar playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat semua playlist kelas 5, berarti pilih yang ini ya. Klik biru-birunya atau klik linknya. Nanti kita akan masuk ke daftar playlist kelas 5. Misalnya adik-adik mau lihat semua playlist kelas 5 tema 5. Berarti pilih yang ini ya, klik putar semua. Nanti kita akan masuk ke daftar playlistnya. Di sebelah kanan seperti ini nanti ada daftarnya, ini dibuat berurutan. Jadi adik-adik tinggal cari aja mau lihat yang subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Nah, di pembelajaran 4 ini kita akan belajar mengenai menjelaskan pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi masyarakat, kemudian menjelaskan nilai penting persatuan dan kesatuan masyarakat yang berbeda latar belakang ekonomi ya. Nah, ini ada poster dengan tulisan Indonesia Hebat ya. Nah, Udin menemukan poster yang menarik. Perhatiannya pagi itu, poster yang hanya bertuliskan Indonesia Hebat. Nah, ini ia dapatkan dari surat kabar ya adik-adik. Nah, sekarang kita diskusikan beberapa pertanyaan berikut. Yang nomor 1, menurut saya poster ini sangat menarik karena memang bangsa Indonesia adalah bangsa yang hebat. Ya. Nah, kemudian yang kedua, pesan apa yang kamu pahami dari poster tersebut? Indonesia adalah negara hebat karena terdiri dari ribuan suku bangsa namun tetap bersatu. Yang ketiga, menurutmu apakah pengaruh pesan dalam poster tersebut dalam kehidupan masyarakat di Indonesia? Menurut saya, pengaruh poster tersebut adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang hebat. Lalu yang keempat, setujukah kamu dengan isi pesan poster tersebut? Mengapa? Setuju sekali ya, karena Indonesia adalah sebuah negara besar dengan sumber daya alam yang melimpah. Nah, kemudian berikutnya ada bacaan ya adik-adik, judulnya Potensi Indonesia sebagai Negara Maritim dan Agraris. Boleh adik-adik baca dahulu dengan di-pause dulu videonya atau bisa baca dari buku adik-adik ya. Nah, ini juga masih ada lanjutannya. Nah, berikutnya dari bacaan di atas, tentukan pikiran utama pada setiap paragraf, lalu cari informasi penting dari paragraf tersebut. Nah, Karina buat di sebelah kanan, kita besarkan dahulu. Paragraf pertama pikiran utamanya adalah keuntungan letak geografis Indonesia. Informasi pentingnya, sejak dahulu Indonesia selalu ramai oleh kapal-kapal perdagangan. Sumber daya yang tersimpan di dalam laut Indonesia ternyata sangat potensial. Lalu Indonesia menyimpan potensi minyak karena terdapat kurang lebih 40 cekungan minyak yang berada di perairan Indonesia. Lalu yang nomor 2, Indonesia juga merupakan sebuah negara agraris. Nah, yang pertama, informasi pentingnya, hasil perkebunan atau pertanian Indonesia antara lain ada kelapa sawit, beras, jagung, cengkeh, kemudian tembakau, teh, karet, kopi, dan tebu. Kemudian yang kedua, biji coklat, tembakau, dan aneka rempah-rempah merupakan hasil pertanian yang terus diekspor karena diminati oleh negara lain. Yang ketiga, potensi maritim dan agraris di Indonesia semuanya berguna bagi kemakmuran dan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Yang ketiga, peran penting sistem komunikasi, yaitu yang pertama, saat ini jaringan atau media komunikasi digunakan untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil di Indonesia. Yang kedua, jaringan dan media komunikasi juga menyatukan bangsa karena mudah digunakan terutama untuk transaksi ekonomi. Lalu yang ketiga, jaringan sistem komunikasi juga menghubungkan antar suku dari berbagai tempat yang terpisah karena kecanggihan teknologinya. Dan yang paragraf keempat, peran penting sistem transformasi ya. Kemudian yang pertama, transportasi berfungsi sebagai bagian pemenuhan kebutuhan barang yang didistribusikan melalui jaringan transportasi.
Yang kedua, pemerintah membangun sistem transportasi baik udara, darat, maupun laut untuk mempermudah dan mempercepat perjalanan. Kemudian yang berikutnya tugas kita adalah yang ini ya, bagian ini berdasarkan tabel di atas, buatlah kesimpulan dalam tulisan satu paragraf. Gunakan kosakata baru dari bacaan dan bahasamu sendiri. Tulislah kesimpulanmu dengan rapi di tempat yang telah tersedia ya. Nah, Karina buat di sebelah kanan, kesimpulannya adalah letak geografis Indonesia sangat menguntungkan karena berada di tengah-tengah jalur perdagangan dunia. Selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga merupakan sebuah negara agraris. Sebagai negara kepulauan, sistem komunikasi dan transportasi menjadi faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan meningkatkan perekonomian. Sistem komunikasi dan sistem transportasi merupakan salah satu mata rantai yang tak terpisahkan dalam kegiatan ekonomi. Nah, kemudian Kak Rina kecilkan lagi ya. Nah, berikutnya bersama dengan kelompokmu carilah informasi sebanyak-banyaknya ya mengenai perkembangan kehidupan masyarakat dilihat dari sektor ekonomi, sistem komunikasi, dan transportasi yang terdapat di Indonesia ya, terutama yang merupakan akibat dari kondisi geografis bangsa Indonesia. Nah, buatnya di perintah sini di kertas gambar A4 ya, ditulis rapi. Karina buatkan seperti ini ya. Nah, yang pertama adalah ekonomi ya, di sektor ekonomi. Karina buat 2 kolom, yang pertama dahulu kala dan saat ini. Dahulu kala zaman dulu pasar perdagangan lebih sempit ya Adik-adik. Kemudian zaman dahulu pembeli dan penjual harus bertemu di pasar untuk melakukan transaksi perdagangannya. Lalu zaman dahulu pendistribusian barang berjalan dengan lambat. Kalau saat ini target permasalahan perdagangan lebih luas karena dukungan teknologi komunikasi. Kemudian yang kedua, saat ini penjual dan pembeli tidak harus bertemu untuk bertransaksi ya, karena bisa melalui aplikasi. Yang ketiga, saat ini distribusi barang lebih cepat berkat dukungan transportasi. Lalu dari segi sistem komunikasi, zaman dulu komunikasi harus tatap muka ya, belum ada peralatan yang bisa menggunakan seperti sekarang telepon ya. Lalu persebaran informasi berlangsung dari mulut ke mulut. Lalu kalau sekarang, saat ini komunikasi dapat dilakukan dari jarak jauh dengan telepon. Lalu saat ini informasi disebarkan melalui berbagai media. Kemudian dari segi sistem transportasi, zaman dahulu alat transportasi masih mengandalkan tenaga hewan atau manusia ya. Lalu zaman dulu kecepatan transportasi masih lambat dan alat transportasi hanya mengangkut penumpang yang sedikit. Nah, kalau sekarang dibangunnya terminal-terminal pelabuhan, salah satunya terminal Teluk Lamong yang merupakan terminal semi otomatis dan ramah lingkungan. Alat-alat baik di sektor maritim dan agraris banyak menggunakan listrik dan bersifat otomatis. Nah, berdasarkan artikel tersebut, nah kita lihat di sini ya. Nah, ini tadi. Nah, kemudian berikutnya di sini ada percakapan ya antara Lani Udin. Boleh dibaca dahulu ya adik-adik ya. Kemudian juga teks bacaan dengan judul Wawasan Nusantara. Ini juga boleh dibaca dahulu, boleh di-pause atau dilihat dari buku adik-adik. Ya. Nah, kita akan membahas di sini ya. Berdasarkan artikel tersebut, simpulkanlah 3 hal penting yang kamu pahami tentang bacaan tersebut. Nah, Karina sudah buatkan di sebelah kanan ya. Yang pertama adalah deklarasi Juanda menegaskan bahwa seluruh kepulauan, perairan, dan udara di atasnya yang mengelilingi dan berada di atas pulau-pulau Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang kedua, wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan atau keberagaman untuk mencapai tujuan nasional. Lalu yang ketiga, dalam pembangunan nasional, wawasan Nusantara mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial, dan budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Nah, berikutnya di sini diskusikan bersama. Yang pertama, apakah manfaat kesatuan ekonomi bagi masyarakat di suatu daerah? Nah, kita lihat di sebelah kanan. Manfaatnya adalah keperluan hidup sehari-hari tersedia merata di seluruh wilayah tanah air, lalu tingkat perkembangan ekonomi serasi dan seimbang di seluruh daerah. Ya, lalu yang nomor 2, apa yang terjadi jika tidak ada kesatuan ekonomi?
Nah, jika tidak ada, maka keperluan hidup sehari-hari tidak tersedia secara merata dan tingkat perkembangan ekonomi kurang serasi dan seimbang, ya. Nah, kemudian yang ini tugas presentasikan gambar serta hasil diskusi nanti dipresentasikan di depan kelas ya adik-adik ya. Lalu di bagian ayo berlatih, kita menjawab ada 4 pertanyaan. Yang pertama adalah jelaskan apakah yang dimaksud dengan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Lalu yang kedua, manfaat ekonomi seperti apakah yang diperoleh bangsa Indonesia karena pengaruh letak geografisnya. Nah, letak geografis Indonesia yang sangat strategis membuat Indonesia menjadi jalur pelayaran kapal-kapal perdagangan dunia adik-adik. Hal ini menjadi potensi bagi Indonesia untuk meningkatkan ekonomi. Yang ketiga, bagaimana caramu untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan antara teman satu sekolah yang memiliki perbedaan latar belakang ekonomi. Nah, cara meningkatkan persatuan dan kesatuan adalah dengan menjaga kerukunan dengan teman, membantu teman yang kesusahan, dan mengajak teman untuk bermain tanpa memandang status ekonominya. Lalu yang keempat, bagaimana penjelasanmu tentang perkembangan teknologi transportasi saat ini dibandingkan dengan zaman dahulu? Alat transportasi saat ini sudah berganti dari transportasi bertenaga manual atau dengan hewan atau manusia ya, menjadi tenaga berbahan bakar minyak dan juga listrik. Perubahan ini juga membuat alat transportasi mampu melaju lebih cepat dan dapat menampung penumpang lebih banyak. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.